Gak lama tiba-tiba terdengarlah suara laki-laki ngomong. Gitu, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini ya, seperti biasa aku akan menceritakan lagi satu kisah horor Wawa ke kalian semua. Di sini ada nggak, Wak, di antara kalian yang suka touring? Atau minimal jalan-jalan naik motor keliling kota gitu buat nyari angin? Pernah? Ada? Nah, kahwe yang akan aku bawakan ini, Wak, berkisah tentang dua anak muda yang hobi touring, hobi perjalanan jauh. Pada suatu akhir pekan nih, Wak, yang mereka berdua ini memutuskan touring ke luar provinsi sekalian untuk refreshing. Pas berangkat semua memang masih aman-aman aja, cuacanya bagus, jalanannya lancar, dan memang gak ada firasat apa-apa. Tapi masalah baru muncul waktu perjalanan pulang, di mana pada saat itu mereka ini iseng milih jalan baru atau jalur baru dengan alasan biar tahu jalan aja gitu. Padahal sebelumnya ada nih beberapa orang yang ngingetin mereka untuk hati-hati ya, kayak gitu. Sayangnya peringatan itu mereka anggap ya udah cuman basa-basi aja atau cuman peringatan wajar aja, bukan sesuatu yang serius. Tapi siapa sangka pengabaian itu bikin mereka mengalami serangkaian kejadian horor di perjalanan pulang. Dan gak cuma di jalan aja, Wak, gangguan itu juga masih ngikut mereka bahkan sampai mereka pulang ke rumah. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Mas Dimas dari Bandung. Halo, Mas. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami Dimas waktu tahun 2020 kemarin, waktu dia lagi touring sama temannya yang bernama Alman. Jadi ceritanya waktu itu Dimas ini masih kuliah di salah satu kampus yang ada di Bandung, Wak. Dan dari semua temannya, Alman lah yang paling dekat sama dia. Soalnya mereka ini sama-sama suka touring gitu. Tiap ada waktu senggang, mereka ini pasti langsung gas, Wak, untuk touring. Kemana aja lah, pokoknya naik motor kemana-mana. Nah, di suatu hari, tepatnya pada hari Sabtu, Wak, Dimas sama si Alman ini berencana liburan ke salah satu spot wisata yang ada di Tasikmalaya. Mereka sepakat berangkat jam 7 pagi. Tapi mereka waktu itu boncengan satu motor aja, Wak, bukan motor masing-masing. Alman yang nyetir, Dimas yang duduk di belakang, Dimas yang dibonceng. Nah, waktu di perjalanan nih, udah ngegas kami, belum sampai Tasik lagi, Alman nggak sengaja lihat papan penunjuk arah, Wak. Tulisannya Jogja 360 km. Alman ngomong ke belakang, "Weh, Wak, Jogja nggak terlalu jauh loh, mirip kayak PP Bandung Jakarta. Kalau kita ke Jogja aja gimana?" Kata si Alman. Betul kau. Kita nggak ada persiapan ini, kata Dimas kan. Nggak apa-apa, mumpung cuacanya lagi bagus, gas aja lah yuk. Ayo, kata Dimas. Tapi yang nyetir duluan ya, nanti gantian, kata Dimas. Adalah tuh, akhirnya betul, Wak. Nggak jadi mereka ke Tasik, mereka pun nekat pergi ke Jogja, berbekal sama Google Maps saja kami Nadia. Nah, menurut Maps, mereka ini bakal sampai di Jogja sekitar 12 jam lagi. Mereka sepakat buat nyetir gantian, 6 jam Alman, 6 jamnya Dimas gitu. Waktu itu Google Maps ini mengarahkan mereka lewat jalur selatan, Wak. Nah, jalur selatan ini adalah jalur panjang yang membentang dari Bandung sampai ke Jawa Tengah bagian selatan. Nah, pas berangkat ini, langit memang masih cerah, situasi jalan juga belum terlalu ramai. Tapi begitu kami masuk ke area hutan, suasananya langsung berbeda di situ. Belokannya makin banyak ya kan, kanan kiri itu udah hutan-hutan rapat tuh, Nat. Dan waktu itu entah kenapa hampir nggak ada kendaraan yang lewat. Ya ada, coba jarang gitu loh. Dimas sempat mikir, kok makin sepi nih. Tapi dia nggak ngomong ke Alman supaya si Almannya fokus nyetir ya. Nah, setelah beberapa jam di jalur hutan, mereka pun keluar ke perkotaan untuk mencari makan. Habis makan, Dimas sama si Alman ini gas lagi lah untuk supaya cepat sampai. Tapi pas kami baru mau naik motor, Nadia, ada bapak-bapak tiba-tiba aja nepuk bahu aku. "Hati-hati ya, Mas," kata dia kayak gitu. Nada bicaranya juga serius sekali, sampai-sampai sempat terdiam aku, Nadia. Nggak lama baru aku bilang, "Oh iya Pak, makasih ya." Di sini Dimas juga nggak mikir aneh-aneh, wajar aja lah ya ada yang bilang kayak gitu. Bapak ini kan tahu kami lagi mau siap-siap jalan ya kan. Karena setelah itu mereka tetap lanjut jalan tuh, menembus panasnya jalur selatan. Tapi belum lama mereka jalan, tiba-tiba hujan deras sekali, macam air yang ditumpahin. Mereka memutuskan untuk neduh bentar lah itu di pom bensin. Sambil nunggu hujan reda, Dimas mampir ke warung kelontong, Wak, yang memang gak jauh dari pom bensin tadi buat beli rokok. Sementara si Alman masih neduh tuh di pom bensin, gak ikut dia ke warung. Nah, pas sudah di warung, mau bayar itu rokok, si ibu warung itu nanya, "Dari mana, Mas? Mau kemana?" Katanya. Dimas bilang, "Kami dari Bandung, Bu, mau ke Jogja." Tapi setelah Dimas ngejawab itu, ibu tuh langsung diam deh. Terus pandangannya tertuju ke belakang aku, ke belakangnya si Dimas. Kayak gitu, macam ada sesuatu gitu di belakang. Padahal nggak ada, di warung tuh cuma aku yang beli. Nah, nggak lama dari itu, ibu tuh ngomong lagi. "Hati-hati ya, Mas," katanya.
Iya Bu, makasih ya Bu ya gitu. Udah tuh, dibilang hati-hati lagi sama si ibu ini. Cuma Dimas kan, ya udah biasa aja kayak gitu. Dimas keluar warung, balik lagi lah ke pom bensin. Untungnya nggak lama dari itu hujan tuh udah mulai mereda, Wak. Mereka lanjut lah ini jalan lagi ya kan. Dan setelah hampir 12 jam kami naik motor, Nadia, kami sampailah itu di Jogja jam 8 malam. Waktu nyampe kami langsung OTW ke penginapan yang nggak begitu jauh dari lereng Merapi. Memang naik kami ke atas. Nah di sana mereka langsung check in di penginapan, ganti baju, terus tidur, istirahat biar besok bisa explore ke beberapa spot wisata yang udah mereka cari di malam itu. Nah besoknya ada masuk hari Minggu nih ya, Dimas sama Alman bangun agak siang tuh, Wak. Terus mereka check out dan mereka langsung mampir ke tempat-tempat yang mereka mau tuju itu, beberapa spot wisata. Tapi anehnya di situ Nadia, aku udah ngerasa di 2-3 tempat wisata yang kami kunjungi, aku ngelihat ada beberapa orang yang ngeliatin kami lama kali Nad. Kayak digituin, aku nggak takut Nadia, cuman heran aja ngapain nengok aku kayak gitu kali gitu kan. Tapi udahlah, karena memang lagi liburan, Dimas cuek aja dan fokus nikmati suasananya. Sekitar jam 2 siang mereka mampir ke angkringan yang nggak begitu jauh dari lereng Merapi itu. Nah pas lagi nyeduh kopi, Dimas nanya, Man, nanti waktu kita balik, mereka langsung balik hari itu juga, Wak. Memang biasa kami kayak gitu Nadia, bentar-bentar aja, yang penting udah sampai terus balik udah gitu. Nanti waktu balik sore ini ke Bandung, enaknya kita lewat mana ya? Katanya. Alman bilang, kemarin kan kita udah lewat jalur selatan nih. Sekarang kita baliknya lewat jalur utara aja yuk.